Halo, selamat siang. Halo, nama saya Mo Sidik. Apa kabar teman-teman semua, pemirsa semua di rumah? Selamat datang di obrolan siang. Ya, ini adalah program kerjasama TVRI dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan mengenai batas desa di tanah air bersama Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo MPD. Ya, selamat siang, Mo Sidik. Ya. Dan ada juga teman saya ini mewakili masyarakat ya. Siap. Ya, mewakili masyarakat. Inilah ya John Yewen. Selamat siang, John. Lucu nih kayaknya nih John Yewen nih. Jangan kasih beban. Kita baru mulai saja. Jadi begini pemirsa, di Indonesia itu ada 74.962 desa. Dan itu yang baru dibatasin, dikasih batas desa, itu baru 2%. Wah, dari sebanyak itu baru 2%. Makanya banyak orang yang suka kelewatan. Wah, desa saya mana tadi? Saya iya betul. Iya, karena memang pemetaan itu penting. Oke, iya. Pernah salah masuk desa? Aduh, banyak kali. Oh, sering ya. Apalagi hak batas itu kadang-kadang masyarakat biasa berkelahi kan. Iya, betul. Punya tanah di sini karena tidak ada batas tadi itu. Oh iya, karena tidak ada batasnya. Makanya kita perlu tahu kenapa harus perlu pembatasan atau pemetaan desa. Kenapa harus dibatasin itu? Padahal ya, batas-batas desa ini adalah embrio dari suatu yang besar. Jadi mungkin kedengaran sepele, desa dibatasin. Ayo ini kita kan bertetangga, ngapain sih dibatas-batasin? Padahal itu pertamanya batas desa, nanti ada batas kelurahan, batas kecamatan, terus batas kota, kabupaten, provinsi, batas negara. Itu juga bikin ribut tuh, batas negara tuh. Ya, sampai sekarang itu ya, wah itu bisa perang itu kalau masalah itu. Nah, maka itu Presiden kita aware banget. Dan diterbitkanlah Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2021 dan juga ini sebenarnya ada Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Tapi untuk selengkapnya udah ada expertnya ya. Kita bicarakan kebanyakan opini begitu, tapi kayaknya Bapak ini lebih paham aturan bahkan mungkin undang-undang. Tentu saja. Dan kita akan perbincangkan dalam obrolan siang bersama Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo MPD. Dan ini adalah pertanyaan pertama saya. Oh, ini kayak kuis nih Pak. Ya. Bisa saya buka masker ya, biar lebih jelas. Ya. Nah ini Pak, kalau orang Indonesia tuh kan ya, kalau lagi mengerjakan sesuatu suka nanya, ini duitnya di mana, ini dananya dari mana gitu. Nah, ini dananya dari mana Pak, sumber pembiayaan ini nanti. Padahal kan kita tahu ini pemetaan ini kan bukan hal yang mudah ya. Ada waktu, ada biaya, ada kerjasama juga dari masyarakat. Nah, yang penting dulu deh, ini dananya dari mana? Secara prinsip untuk penataan atau penetapan dan penegasan batas desa ini merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota yang masih memiliki desa. Dengan demikian, dana yang utama itu adalah dari APBD kabupaten atau APBD kota yang memiliki desa di Indonesia. Tadi disebutkan baru 2%. 2% itu adalah desa yang sudah menetapkan dan menegaskan batas berdasarkan kriteria teknis dan yuridis yang diatur dengan ketentuan yang disebutkan tadi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berikut Permendagri yang mengatur tentang penataan batas desa. Desa-desa yang lain sudah punya batas, hanya saja belum memenuhi syarat teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu pembiayaannya kita harapkan dari APBD kabupaten dan bisa juga didukung oleh pemerintah provinsi sampai dengan tingkat nasional. Untuk tingkat nasional kita mendapatkan sumber pembiayaan dan bekerja sama dengan lembaga yang lain, yaitu LAPAN dan Badan Informasi Geospasial untuk membantu percepatan agar desa-desa itu bisa menetapkan batas dan menegaskan batasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi anggaran utama untuk
penetapan dan penegasan batas desa itu dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota yang masih memiliki desa. Ya. Makanya tadi ada 8 ikut terlibat kan. Jadi artinya kalau batas itu ada dari atas, ada dari bawah juga kelihatan. Ya, untuk memetakan yang di bawah kita butuh teknologi. Ya, teknologi pencitraan yang dilakukan oleh 8 di satu titik itu setiap 14 hari itu dilewati oleh satelit yang akan memotret daerah di sekitar situ. Nah, dari pencitraan ini tidak semua potret itu yang bisa digunakan karena ada kriteria kejelasan atau clarity dari foto udara yang diambil. Kalau dia nggak clear, nggak bisa dipakai. Kita nunggu untuk 14 hari yang berikutnya. Data dari citra satelitnya 8 ini digunakan untuk penetapan batas diolah lebih dahulu oleh Badan Informasi Geospasial. Intinya ditegakkan terlebih dahulu datanya sehingga dari situ dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah dan desa-desa untuk menjadi peta dasar untuk melakukan pekerjaan penetapan dan penegasan batas. Nah, dengan cara kerja seperti itu, belum seluruh wilayah Indonesia itu yang coverage dan sudah mempunyai peta yang memungkinkan untuk dilakukan penetapan batas dan penegasan batasnya. Ini kan masih sedikit Pak, ada intervensi dari pusat nggak Pak? Oh iya, kita terus melakukan intervensi, di antaranya sesuai dengan tugas dan fungsinya, 8 itu berusaha untuk mendapatkan citra terbaik, ya, sehingga bisa diperoleh gambar-gambar. Demikian juga dengan BIG melakukan percepatan untuk memproses data. Lalu data dari BIG inilah yang kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Usaha yang lain yang kita lakukan, pemerintah lewat Bappenas menyetujui untuk kegiatan percepatan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa ini menjadi prioritas nasional. Nah, prioritas nasional berarti mendapatkan anggaran yang lebih banyak dibandingkan kegiatan-kegiatan lain yang bukan menjadi prioritas nasional. Berdasarkan kegiatan prioritas nasional, kita melaksanakan kegiatan ya diantaranya lewat kegiatan opsi kita, ini menjadi bagian dari sosialisasi untuk percepatan penetapan dan penegasan batas desa. Karena selain peran serta pemerintah, itu yang rakyat juga harus ikutan ya Pak ya? Rakyat itu harus ikut terutama pada saat proses penegasan. Pada saat penegasan itu dari satu titik koordinat ke titik koordinat yang lain itu diikuti atau diikutkan masyarakat dalam proses benar tidak batas kita akan melewati ini. Ya. Jadi gambarannya untuk satu desa itu penetapan titiknya bisa sampai puluhan atau ratusan titik berdasarkan koordinat yang disepakati. Setelah lewatin sungai A umpama, koordinat tertentu kita akan berbelok ke arah mana? Ke timur, ke selatan, dan seterusnya. Berapa jauh ke sana sampai ke koordinat tertentu kita berhenti. Lalu dari situ kita akan menetapkan lagi arah kemana nih. Nah, itu semua diikuti oleh anggota masyarakat. Makanya harus ada tuh, masyarakat harus Apa ikutan. maksudnya terkait titik tadi itu? Maksudnya titik itu 8 yang tentukan atau? Pada saat sekarang, data dasarnya adalah dari 8. 8 peta citra Peta dari citra, tetapi itu yang existing. Penegasan ini akan menjadikan data yang sebenarnya itu yang di mana dan itu akan disepakati menjadi koordinat baru. Jadi dari 8 tuh dikasih citranya, terus diolah datanya, nanti masyarakat. Ya betul, juga, ya seperti itu. Juga ini, ketika kita kembali kita akan ngobrol-ngobrol juga nih masyarakat mungkin, aduh pengaruhnya buat saya apa sih gitu. Setelah kita akan kembali setelah yang satu ini.
Nah, kita tadi lanjutin ya. Kita melanjutkan lagi yang tadi. Pertanyaan saya berikutnya, jadi sebenarnya Pak, kenapa harus ada batas desa definitif ini? Ya, batas desa definitif itu akan dipergunakan di samping untuk perencanaan pembangunan, juga akan menegaskan bahwa desa itu berdasarkan definisinya mempunyai wilayah tertentu. Wilayah tertentunya itulah yang perlu didefinitifkan untuk tujuan perencanaan. Ya, jangan sampai desa tertentu akan melaksanakan aktivitas melampaui batas wilayah administrasinya. Nah, dengan demikian, ya itu menjadi melampaui kewenangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, untuk menetapkan siapa saja penduduk yang ada di wilayah tersebut. Oh iya ya. Nah, ini ada hubungannya dengan pemilu, mulai dari pilkades sampai dengan pilkada, pilpres, dan pileg. Ini akan menentukan kejelasan tentang daerah pemilihan umpama dalam proses demokrasi kita. Yang berikutnya, batas desa definitif pun ini akan menjadi dasar untuk penetapan alokasi dana desa. Kita mengenal ada 4 jenis alokasi, salah satu jenis alokasinya adalah alokasi formula. Ini akan menentukan sebesar 30% dari dana desa itu akan dihitung, dialokasikan. Ya. Salah satu dari alokasi formula ini adalah luas desa. Luas desa Betul, itu penting banget. bisa dihitung dari adanya batas-batas. Ya, menjadi precise dia apabila kita mengetahui batas-batas desa tersebut. Nah, selama ini kita masih menggunakan data dari BPS, kita akan terus melakukan penyempurnaan atas data dari penetapan dan penegasan batas desa, sehingga ke depan diharapkan data tentang luas desa itu sudah berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas desa. Nah, kalau untuk masyarakatnya sendiri Pak nih, kayak masyarakat ini gunanya apa apakah ada batas? Contoh yang paling sederhana untuk penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau satu warga masyarakat itu sudah akan menetapkan, kalau batas desanya sudah ditetapkan, dari batas desa yang ada, dia akan bisa diidentifikasi dari mana dia akan mengajukan izin untuk berusaha, mendapatkan nomor induk berusaha. Jadi semakin kuat ya dasar bagi pemerintah untuk memberikan perizinan kepada yang bersangkutan. Karena lokasinya cocok, memang yang bersangkutan benar-benar penduduk dari desa tersebut. Ya, itu diantaranya. Yang berikutnya akan memberikan hak-hak konstitusional bagi yang bersangkutan. Mau ikut pemilihan, ya, mau mengajukan izin, dan sebagainya. Dengan demikian masyarakat ini akan menjadi penerima manfaat utama dari penetapan dan penegasan batas desa. Mereka akan melakukan usaha berdasarkan wilayah di mana dia berdomisili. Bukan hanya harus di tempat itu, tetapi kalau dia akan melakukan kegiatan, dia bisa diidentifikasi sebagai warga masyarakat desa tertentu. Ini merupakan salah satu hak konstitusional yang diberikan kepada penduduk atau masyarakat. Tapi yang lucu pilkades ya, artinya bisa salah voting kita ya. Makanya itu kalau dengan pilkades atau pemilihan yang lain itu kan ditentukan daftar pemilih berdasarkan penduduk yang ada di wilayah desa tersebut. Kalau tidak terdaftar dalam daftar pemilih, ya mungkin saja ya dia di luar wilayah administratif desa tersebut. Atau peluang yang lain yang memang tidak terdata karena belum melakukan pendaftaran atau tidak melakukan kegiatan untuk yang berkaitan dengan kegiatan kependudukan. Pak, ini izin saya mau tanya nih, kalau terkait wilayah adat, misalnya di desa itu masih ada tempat-tempat yang dianggap adat gitu.
Apakah dia masuk di pemetaan ini juga tidak? Ya, masalah pemetaan ini itu menjadi bagian yang dicantumkan apabila dia sudah selesai dalam penataan batas desa. Batas desa ini akan dilakukan terhadap desa yang desa dinas atau desa adat. Ya. Jadi sekali lagi perlakuan kita sama, apakah dia sebagai desa biasa atau desa adat. Jadi nggak perlu khawatir ya Pak ya? Oh, nggak perlu. Justru dengan adanya penetapan ini tujuan-tujuan dari masyarakat yang berada di desa biasa atau desa adat itu bisa dipenuhi dengan adanya penetapan batas desa. Ketika kita kembali kita akan berbicara tentang apa yang bisa dilakukan sebagai masyarakat untuk mendukung program ini. Gimana caranya? Setelah yang satu ini. Kembali lagi di obrolan siang seputar batas desa. Tadi kita udah banyak banget ya ngobrolin soal batas desa. Cuman ini pengen tahu karena sekarang lagi percepatan nih Pak. Apa yang bisa dilakukan nih? Apakah ada misalnya desa yang belum melakukan pemetaan batas desa ini akan ada hukuman atau punishment atau apa gitu? Ya, secara ketentuan tidak ada membahas sampai dengan hukuman gitu. Tetapi kalau dia berprestasi pasti kita akan memberikan insentif. Nah, insentif ini kita akan lakukan evaluasi sampai dengan akhir tahun. Lalu kita akan memberikan perhatian kepada desa-desa atau kabupaten yang memang melakukan percepatan secara signifikan berdasarkan target-target yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021. Tidak, maksud saya kalau desa-desa yang maksudnya dalam waktu yang sudah dikasih begitu tapi tidak ada perubahan-perubahan itu bisa dikembalikan nggak? Maksudnya? Oh, itu hal yang berbeda ya. Status desa tetap kita pertahankan, tetapi kita dalam konteks ini berusaha untuk membantu mereka untuk melakukan percepatan. Itu yang lebih utama dibandingkan kalau harus melakukan menghapus atau menata kembali desa hanya karena batas desa yang belum ada. Memang pada dasarnya untuk tujuan pemekaran di sini kita masih bisa melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap batas desa. Kita tidak akan memekarkan atau meluluskan permintaan pemekaran apabila batas desanya belum selesai ditetap. Iya, mau apa yang mau dimekarin ya Pak ya? Orang kita nggak jelas batasnya. Kalau belum ada, itu akan menimbulkan konflik ke depan. Banyak sekali konflik-konflik yang terjadi, itu diawali dengan batas desa yang belum jelas atau tidak pernah ditegaskan dengan melibatkan masyarakat. Nah ini kan ada keterlibatan masyarakat. Kita sebagai masyarakat nih Pak. Mungkin kepala desanya belum nonton atau apa yang nonton masyarakat nih. Ya kan kita nih sebagai masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan? Apa sih keterlibatan kita? Maksudnya dalam keterlibatan dari masyarakat kami harapkan bisa berpartisipasi dalam proses. Contohnya apabila akan dilakukan musyawarah desa yang berkaitan dengan proses penetapan sampai dengan penegasan batas desa, jangan ragu-ragu untuk memberikan pendapat atau hadir, untuk memberikan legitimasi atas ketetapan yang diberikan oleh pemerintah desa. Kalau tanpa kehadiran masyarakat, ya legitimasinya menjadi kurang. Akhirnya begitu ditetapkan dan ditegaskan, masih tetap ada juga yang komplain. Ini tidak sesuai dan sebagainya. Nah, makanya dalam proses diharapkan keterlibatan aktif dari masyarakat. Kalau misalnya nih, belum ada pergerakan dari kepala desa nih, boleh nggak kita ngomong, Pak Kepala Desa sini deh, bentar. Ya silakan, itu inisiatif yang baik dari warga. Justru kita berharap masyarakat juga mengingatkan pemerintah desa agar secepatnya melakukan langkah-langkah untuk menetapkan dan menegaskan. satu lagi Pak, ini yang banyak terjadi di sapu kampung ini.
kampung tinggal begitu, kepala desa di kota. Itu bagaimana itu? Maksudnya kampung ya tidak ada pembangunan ini Pak. Rumput banyak gitu. Udah tidak ada kepala desa di kampung. Tapi kok bisa pencairan tuh kenapa sih? Maksudnya tolong ditegur kepala desa nih. Baru yang kepala desa ini saya orang tua sendiri lagi, keluarga juga. Itu malunya gimana ya? Itu yang memang masalah banyak terjadi, kepala desa di kota, kampung tinggal begitu sampai hewan yang jadi masyarakat di situ. Ini kondisi yang memang masih terjadi. Ya, sinyalemen yang disampaikan oleh Bung Ewen ini masih saja terjadi pada desa-desa tertentu. Bukan berarti seluruh desa seperti itu. Kalau kondisi seperti ini, mau tidak mau masyarakat yang mengambil inisiasi, mencoba untuk mengingatkan bahwa unsur di pemerintahan desa itu bukan hanya kepala desa. Ya, pemerintah desa itu terdiri dari pemerintah, kepala desa dan perangkatnya, ya, yang melaksanakan kegiatan, memimpin dan memberikan layanan pada masyarakat. Yang berikutnya ada BPD yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kalau kepala desanya tidak melaksanakan fungsi dengan benar, kita bisa memanfaatkan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa. Nah, nanti di kampungnya, DPR desa bisa dibilang begitulah. Nanti Bung bisa temui anggota BPD-nya, ingatkan, tolong dievaluasi, lakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa yang saat ini. Termasuk kalau memang belum ada batas desa, didorong lewat BPD untuk melakukan penetapan dan penegasan batas desa. Unsur yang ketiga kita sebut sebagai LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Nah, di sana ada PKK, Posyandu, Karang Taruna, ya, dan yang terakhir adalah lembaga adat. Di setiap desa ya pasti ada penghulunya gitu. Kalau dalam Islam ada imam, ada berdasarkan kearifan dari masing-masing desa tersebut. Mereka inilah yang diharapkan yang akan mendorong agar kepala desa melaksanakan fungsinya. Di desa itu bukan hanya kepala desa, itu intinya. Di sana digerakkan oleh BPD, digerakkan oleh LKD, dan ada lembaga adat. Kepala desa kan cuma satu ya. Tapi yang membuat desa itu ada kan masyarakat itu. Masyarakat, makanya masyarakat sebagai bagian dari desa ini turut berperan aktif mengingatkan kepala desanya untuk melaksanakan fungsi dengan benar. Ya. Oke Pak, ada closing statement mungkin Pak? Untuk penetapan dan penegasan batas desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri berupaya untuk memenuhi target-target yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020. Di tahun 2021 kita akan menyelesaikan pada 10 provinsi. Tahun 2022 ditargetkan pada 13 provinsi dan 12 provinsi lainnya akan kita coba selesaikan pada tahun 2023. Seluruh elemen kementerian dan lembaga yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas desa berikut pemerintah daerah, ini terus kita dinamisir untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perpres 23. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat yang berada di desa untuk turut berpartisipasi dalam proses penetapan dan penegasan batas desa. Kita masih mempunyai target yang sangat besar. Dari 74.962 desa, baru 2% desa yang telah menetapkan dan menegaskan batas desa berdasarkan ketentuan teknis dan yuridis yang berlaku. Ya, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat, kalau saya sih, kita berdua sih jelas banget ya. Mudah-mudahan masyarakat di rumah yang nonton juga merasa jelas. Dan itu acara kami untuk obrolan siang ini. Nama saya Mo Sidik sebagai host dan terima kasih untuk para narasumber.